sidang pengadilan merupakan tempat suci di mana kebenaran dan keadilan dicari melalui pemeriksaan yang objektif terhadap fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, majelis akan senantiasa menjaga kemudian proses peradilan dari berbagai pengaruh yang dapat melakukan pencarian kebenaran tersebut. Majelis memahami bahwa dalam perkara-perkara yang melibatkan tokoh politik, seringkali muncul berbagai pandangan dan interpretasi dari masyarakat. Namun dalam menjalankan kewenangan judisial, majelis berkomitmen untuk tetap fokus pada substansi hukum dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang di luar persidangan. Prinsip keadilan sejati mengharuskan majelis untuk tidak takut pada tekanan maupun tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Menimbang berdasarkan seluruh yang disebut di atas, majelis menyatakan dan tegas bahwa dalil tentang tekanan politik tidak relevan dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Selain tentang keputusan besar tidak didukung bukti dan tidak memenuhi pertimbangan hukum, majelis hakim hanya tunduk pada fakta, hukum, dan keadilan, bukan pada tekanan dan pengaruh apapun, serta putusan ini murni berdasarkan fakta yang terbukti persidangan, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Menimbang majelis meneruskan bahwa putusan ini adalah majelis prestasi supermasi hukum yang tidak mengenal pandang bulu, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan perbuatannya, bukan status atau afiliasi politiknya. Dan bahkan keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika hukum tegakkan secara konsisten tanpa kompromi terhadap tekanan dan kepentingan apapun di luar fakta hukum yang terbukti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap terdakwa kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang oleh karena semua unsur dalam pasal 51 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa menyatakan telah bersalah terbukti secara sah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan kedua alternatif pertama. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan hal yang dapat mengaburkan tanggung pidana baik dalam sempurna atau pemaaf, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan jatuh pidana. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pembahasan terdakwa korupsi, terdakwa dapat merusak citra lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan berintegritas. Keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam selama persidangan, terdakwa belum pernah hukum, terdakwa memberikan tanggung keluarga, terdakwa telah mengajukan negara melalui berbagai kondisi publik. Menimbang bahwa tujuan pembinaan bukanlah sarana balas dendam, melainkan sebagai salah satu upaya membina agar yang bersangkutan menjadi manusia lebih baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan efek jerah kepada pelaku maupun pihak lain agar tidak melakukan pidana yang sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menekan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana pasal 51 huruf A tentang tindak pidana korupsi, bahwa meskipun terhadap nomor pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, namun mengingat tindak pidana suap yang terbukti terkait erat dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Harun Masiku. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan barang bukti yaitu berupa nomor 1 sampai dengan 205 memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi dalam perkara suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih, di mana Harun Masiku diduga sebagai pemberi suap dan masih dalam status buron. Menimbang bahwa sesuai dengan tuntutan penuntut dan untuk kepentingan pembuktian dalam Harun Masiku yang masih dalam proses penyidikan, maka seluruh barang bukti tersebut diperlukan sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh barang bukti mulai nomor 1 sampai 205 dalam perkara terlampir digunakan untuk perkara atas nama Harun Masiku, kecuali barang bukti berupa 1 buku warna hitam bertuliskan Kompas TV teman terpercaya, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, dan 1 buah buku notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan, dengan alasan bahwa terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan perintangan dalam dakwaan pertama berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP. Barang bukti yang tidak ada hubungan dengan perkara lain dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak menerimanya. Menimbang oleh bahwa karena terdakwa jatuh pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat
4 kuap masa penangkapan yang telah dijalani dikurangkan dari seluruh pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa para terdakwa ditahan dalam penahanan yang dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa nyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka harus diberi pula membayar biaya perkara. Menimbang bahwa dalam persidangan ini majelis telah menerima masukan substansif melalui amicus curiae dari tokoh-tokoh termuka, termasuk Romo Frans Magnus Suseno sebagai filsuf dan pemikir konstitusional, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, serta 22 akademisi dan praktisi hukum lainnya yang memberikan perspektif mendalam tentang aspek yuridis, filosofis, dan konstitusional dalam perkara ini, yang merupakan manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan transparansi peradilan yang sejalan dengan semangat saling mengawasi dan mengimbangi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa amicus curiae telah mengangkat permasalahan substansi dalam perspektif sosio-legal yang memerlukan perhatian khusus dari majelis, khususnya tentang kekhawatiran tentang kemungkinan politically motivated prosecution, timing dan motivasi penuntutan yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan. Pentingnya menjaga independensi peradilan dari tekanan politik, kompleksitas hukum pidana dalam perkara korupsi, serta dampak putusan terhadap kepercayaan publik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Menimbang bahwa majelis mengapresiasi semangat kepedulian konstitusional yang ditunjukkan para tokoh dalam amicus curiae dan menegaskan bahwa independensi peradilan yang sejati bukan berarti isolasi dari keprihatinan sah masyarakat, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang objektif, tidak memihak dan berdasarkan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan golongan atau motivasi di luar pencarian kebenaran dan keadilan, di mana majelis telah menerapkan prinsip dalam keraguan menguntungkan terdakwa tidak hanya terhadap fakta-fakta substantif, tapi juga terhadap aspek-aspek prosedural. Menimbang bahwa dalam masa perkara ini majelis telah menerapkan standar analisis yang ketat terhadap setiap dakwaan, di mana dakwaan satu mengenai kepentingan perintahan penyidikan, majelis telah melakukan analisis dalam terhadap karakteristik delik material versus delik formil, aspek temporal yang berkaitan dengan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, serta persyaratan ketat konkret dalam delik material yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan majelis untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut karena tidak terpenuhi unsur-unsur secara temporal dan material. Menimbang bahwa sebaliknya, keputusan majelis untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan Undang-Undang Nasional didasarkan pada terpenuhi seluruh unsur dakwaan secara sah dan akan melalui minimal 2 alat bukti yang valid dan keyakinan majelis yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, di mana majelis menganalisis secara komprehensif unsur-unsur penyertaan, kualitas alat bukti komunikasi elektronik, dan standar pembuktian kesengajaan dalam konteks tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara tanpa terpengaruh oleh tekanan dan opini dari pihak manapun. Menimbang bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Seto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Seto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan kedua alternatif pertama.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan oleh penahanan atau jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, melakukan terdakwa tetap ditahan, bahkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama aturan harus masuk kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangkan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang Perlu 1 Majelis Hakim dan tidak berdasarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rosmanto SHMA, Selaku Hakim Ketua Sunoto SHMA dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMU masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak serah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang ini akan ditutup